Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para hadirin, para pemirsa, sahabat-sahabati, rekan dan rekanita dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala sinyal. Oleh karena itu kemudian kita akan memulai kembali. Seperti yang kita katakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam melegalkan kepemimpinan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Syiah Imamiyah memiliki 3 dalil. Dalil yang pertama disebut dengan dalilul wilayah. Dalilul wilayah ini berdiri di atas pemahaman ayat yang berada di dalam surah Al-Maidah. Kemudian yang kedua disebut dengan dalilut tathhir, dan ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan yang terakhir itu adalah dalil al-mubahalah. Kita katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa Syiah, terutama Al-Imamiyah, di dalam memahami ayat innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan alladzina amanu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian di dalil yang kedua ini, yaitu dalilut tathhir. Tathhir maksudnya adalah mensucikan. Mengapa kemudian disebut dengan dalilut tathhir? Kata tathhir sendiri diambil kemudian dari ayat yang ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33 yang berbunyi innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya menginginkan kepadamu, yaitu untuk menghilangkan dosa. Liyudhhiba ankumur rijs wa yutahhirakum. Sebelumnya ada ahlul bait. Wahai ahlul bait, sesungguhnya kalau dalam terjemahan bebasnya, Allah hanya menginginkan untuk menghapus, untuk menghilangkan dosamu, wa yutahhirakum tathhira, dan membersihkan dengan sebersih-bersihnya, menyucikan dengan sesuci-sucinya. Kemudian implikasi dari pemahaman ini, Imamiyah menyatakan bahwa yang dimasukkan dengan ahlul bait di dalam ayat ini adalah 5 orang yang disebut dengan ahlul kisah, yaitu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib sebagai menantu beliau, kemudian Al-Hasan, Al-Husain, dan Fatimah. Disebutkan di dalam suatu riwayat, dan itu juga dikuatkan oleh Al-Kulaini di dalam kitabnya Usulul Kafi, bahwa yang dimaksudkan dengan ahlul bait di dalam ayat itu adalah 5 orang tadi. Diceritakan bahwa suatu ketika Al-Imam Ja'far As-Shadiq ditanyakan tentang siapakah yang dimaksud dengan ahlul bait di dalam ayat itu. Beliau berkata, yaqulul Imam Ja'far As-Shadiq fi raddihi ala man sa'alahu
Beliau kata, "Falau sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yubayyin min ahli baitihi falam yubayyin man ahla baitihi ladda'aha ala fulan wa ala fulan ladda'aha alu fulan wa alu fulan." Andai saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam ketika ditanyakan ahlul bait itu siapa, tidak menjawab, maka tentu orang-orang itu akan mengklaim, oh saya adalah ahlul bait, dan yang lain akan mengklaim saya adalah ahlul bait, dan begitu seterusnya. Tetapi dalam faktanya bahwa Rasulullah ketika ditanyakan siapakah ahlul bait itu, Rasulullah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya menurut Imam Ja'far As-Shadiq. Lakin Allah Azza wa Jalla anzalahu fi kitabihi tasdiqan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Fakana Ali wal Hasan wal Husain wa Fatimah alaihimus salam, Ali, Hasan, Husain, Fatimah, fadkhalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahtal kisa fi baiti Ummi Salamah. Jadi Rasulullah mengajak Ali, mengajak Hasan, mengajak Husain, mengajak Fatimah untuk bergabung menjadi satu, kemudian diselimuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kisah, ya, diselimuti. Ketika itu posisinya berada di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah merupakan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma inna likulli nabiyyin ahla wa thaqala wa haulai ahlu baiti wa thaqali. Kemudian Rasulullah berkata, ya Allah, sesungguhnya setiap nabi ini mempunyai keluarga, mempunyai ahli, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya mereka berempat ini adalah keluargaku. Kemudian ketika melihat itu, Ummu Salamah kemudian bertanya kepada Rasulullah. Faqalat Ummu Salamah, alastu min ahlika? Wahai Rasulullah, bukankah saya ini, istri jenengan ini, merupakan keluargamu juga? Faqala, maka Rasulullah kemudian menjawab, innaka ilayya khairun walakin haula'i ahli wa thaqali. Kamu bagi saya itu adalah orang baik, sedangkan mereka, yaitu Ali, Hasan, Husain, dan Fatimah, itu merupakan keluargaku. Nah, dari riwayat ini kemudian mereka memahami bahwa yang dimaksudkan dengan ahlul bait di sini adalah 5 orang tadi itu. Nabi Muhammad, kemudian Hasan, Husain, Ali, Fatimah. Lantas apa keistimewaan ahlul bait yang dipahami oleh orang-orang Syiah dalam ayat ini? Yaitu liyudhhiba ankumur rijsa, untuk menghilangkan, untuk menghapuskan dosa-dosa, wa yutahhirakum tathhira, dan benar-benar suci dari dosa. Kemudian dari situ kemudian mereka memahami bahwa a'immah, para imam itu maksum, suci dari dosa, tidak akan pernah salah, tidak akan pernah keliru. Meskipun nanti kita akan mencoba mendiskusikan kembali apa yang dimaksudkan dengan maksum yang mereka maksudkan itu. Apakah maksum sebagaimana para nabi? Nah, ini kemudian perlu kita jelaskan. Tentang hal itu kemudian tentu Ahlussunnah wal Jamaah tidak sependapat dengan penafsiran-penafsiran dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Syiah. Tunggu dulu, menurut Ahlussunnah wal Jamaah kita harus pahami dulu konteks ayat ini bagaimana, asbabun nuzulnya bagaimana, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Bukan karena kita memahami yang sepotong-sepotong kemudian lantas memberikan kesimpulan begitu saja. Tidak demikian kata Ahlussunnah wal Jamaah.
Nah, kata Ahlussunnah wal Jamaah, pertama kita harus perhatikan siaknya, siak dari ayat ini. Kita harus memahami ayat ini dimulai dengan apa, kemudian ayat ini diakhiri dengan apa. Mal munasabah bainal ayat, apa keterhubungannya dengan ayat sebelum dan setelahnya. Ma baina siyaqil lahik wa baina siyaqis sabiq, apa hubungannya. Nah, ini penting saya kira kemudian perlu diungkap dalam pembahasan ini. Terkhusus ayat Al-Ahzab ayat ke-33 ini ternyata ini membicarakan tentang bagaimana istri-istri Nabi Muhammad SAW. Lengkapnya ketika di ayat ke-28 Al-Ahzab, yaitu 4 ayat atau 5 ayat ya. 5 ayat sebelum ayat yang kita bahas tadi, ayat yang ketiga, Allah berkata, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Kalau tidak salah begitu ayatnya. Intinya konteksnya bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, qul li azwajika." Katakanlah kepada istri-istrimu, jika mereka menginginkan perhiasan dunia, mereka menginginkan kenikmatan-kenikmatan dunia, maka tentu Allah akan persiapkan itu. Allah akan kabulkan semua yang mereka inginkan. Di sisi yang lain ayat setelahnya kemudian Allah memberikan pilihan. Jika kamu ingin dunia, maka ini dunia akan kita persiapkan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Namun sebaliknya, jika ingin akhirat, ingin nabi, ingin Allah, maka ada ketentuan-ketentuannya. Apa ketentuan-ketentuannya? Nah, ini kemudian konteks ayat setelahnya itu yang berbicara. Salah satunya adalah jangan sampai tabarruj, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sampai tabarruj. Apa tabarruj itu? Memakai baju dengan baju yang tidak sopan. Satu misal ketat, satu misal atau terlihat auratnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, atau mereka memakai baju dengan niatan untuk sombong. Ini jangan sampai dilakukan itu. Jangan sampai dilakukan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimnas shalah. Dan jika menginginkan Rasul, menginginkan Nabi Muhammad, menginginkan Allah, menginginkan akhirat, maka wa aqimnas shalah. Dirikanlah shalah. Wa atinaz zakah, dan bayarkan zakat. Wa ati'anallaha wa rasulah, dan taati apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, taati apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjalankan, melaksanakan apa yang menjadi ketentuan tadi itu, maka jawabannya tadi itu, maka Allah akan hapuskan dosanya. Liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Maka Allah akan hapuskan dosanya. Maka itulah konteks ayat yang kita bicarakan itu, bahwa ahlul bait yang dimasukkan di dalam ayat Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat ke-33 ini adalah konteksnya berdasarkan asbabun nuzul, berarti itu adalah untuk zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian dari pihak Syiah kemudian menanyakan, loh, jika yang dimaksudkan itu adalah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa kemudian dhamir yang dipakai di dalam ayat ke-33 ini kok kemudian dhamir kum, yang berarti jamak mudzakkar salim, atau untuk mudzakkar, untuk yang laki-laki dan yang banyak. Sedangkan zaujat itu adalah perempuan, jamaknya tapi perempuan. Nah, ini yang jelas kemudian
kontras seperti itu. Kalau sebelumnya kan khitabnya kan jelas, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna, itu semuanya menggunakan sirah yang jamak muannas. Nah, untuk menjawab itu Ahlussunnah kemudian berkata, as-siyaqu kulluhu min awwalil ayati ila akhiriha yuhaddidu anna al-murada bi ahlil baiti hunna zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempelajari dari siyak, dari alur ayat sebelumnya dan setelahnya, itu merujuk kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa annahu la yamna min dukhuli Fatimah wa Ali wal Hasan wal Husain. Tapi itu tidak kemudian melarang, tidak mencegah masuknya Fatimah, masuknya Ali, masuknya Hasan, masuknya Husain di dalam ayat tersebut. Sehingga ya mereka juga dimaksud dengan Ahlul Bait juga dalam konteks ayat ini. Tapi untuk kemudian mengkhususkan kepada Ali, kepada Fatimah, kepada Hasan, kepada Husain saja dalam konteks ayat ini tentu akan bermasalah, akan berbenturan dengan siyak. Begitu kata Ahlussunnah wal Jamaah. Li jawazi duhulir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Ali ibn Abi Thalib wal Hasan wal Husain dimna siyaq ahli al-baiti ghalaba lafdhu tadhkiri ala lafdhi ta'nits. Sehingga implikasi dari dibolehkannya Fatimah, Hasan, Husain, Ali masuk dalam tataran Ahlul Bait dalam ayat itu, maka kemudian Allah menggunakan dhamir kum liyudhiba ankum, bukan liyudhiba ankunna. Mengapa? Karena memang di dalam banyak ayat Allah sering menggunakan dhamir kum ketika berhubungan dengan hal yang banyak. Karena kita tahu bahwa di dalam tradisi Arab itu mereka memenangkan subjek laki-laki daripada subjek perempuan. Ini yang jawaban pertama dari mengapa kemudian kok menggunakan angkum kok bukan angkunna. Jawaban yang kedua, wa qad yakunu tadhkiru rajian ila lafzi ahlil bait. Atau mungkin kata kum ini kemudian kembali merujuk kepada kata ahlul bait. Liyudhiba ankum ar-rijsa, liyudhiba ankum ahlal bait. Liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait. Yaqulul Qurtubi, Imam Qurtubi yaitu seorang mufassir yang mempunyai tafsir Al-Qurtubi, ikhtalafa ahlul ilmi fi ahlil baiti manhum. Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah ahlul bait. Faqala Atha wa Ukrimah wa Ibnu Abbas hum zaujatuhu khasatan. Atha kemudian Ibnu Abbas berkata bahwa ahlul bait itu adalah zaujatuhu, merupakan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahabu ila anna al-baita urida bihi masakinan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan kata ahlul bait itu adalah orang-orang yang tinggal serumah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa? Zaujatuhu, istri-istri para nabi, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjawab tentang mengapa kemudian Allah menggunakan dhamir kum. Kan
sebelum-sebelumnya kan berbicara tentang zaujatin Nabi yang kemudian khitabnya menggunakan hunna, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna, dan begitu seterusnya. Dengan begitu jelas sekali bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai pendapat sendiri di dalam memahami Ahlul Bait di dalam ayat 33 surah Al-Ahzab ini. Kemudian yang terakhir, dan itu yang paling urgen menurut saya, bahwa kemudian para orang Syiah menyematkan konsep al-ismah, bahwa para imam itu maksum melalui ayat ini, yaitu Allah berkata wa yutahhirakum tathhira. Nah, ini kemudian tentu bermasalah, akan bermasalah sekali. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, yaitu bagaimanakah sebenarnya konsep maksum yang mereka sematkan kepada para imam. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.